Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Setelah mendulang sukses dengan Preman Pensiun 9-nya, sinetron yang disutradarai oleh sutradara kenamaan Aris Nugraha kembali menyuguhkan tontonan asik realita kehidupan mantan preman dan preman dalam sinetron Preman Pensiun 10. Tentu saja kehadiran sinetron legendaris RCTI yang sudah 1 dekade ini dinanti halayak luas. Apalagi cerita di setiap episodenya benar-benar relate dengan kehidupan nyata. Tak hanya soal kekuasaan lahan, tapi sinetron Preman Pensiun 10 ini juga masih menceritakan lilitan ekonomi yang semakin sulit dari para pemain, meski meniti jalur halal. Di tengah usaha mencari nafkah halal itulah tak menutup kemungkinan jika mereka bakal kembali bersinggungan dengan penguasa jalanan yang baru. Secara eksklusif, Bubun alias Melga Septrida yang berhasil mengalahkan bos preman mencoba melatih boxing sahabatnya yang masih mencari sesuap nasi sebagai para calo terminal agar bisa menjaga diri dari serangan preman baru. Iya, kita kasih bolu buat Iding, Adon, sama Jack. Iya. Kita kasih kejutan. Tada! Ini ada glove, ini sarung tinju kamu pakai. Ya, nih bongkar. Mana ininya, Pak? Bolunya, Pak? Iya itu bolunya kita latihan. Kan biar Kebetulan saya ada acara keluarga dulu. nggak bisa. Udah, kamu harus nemenin saya. Jadi ada double stick juga buat latihan. Jadi hadiah buat teman-teman adalah olahraga. Iding dulu. Siap, Bos. Masih 1, 2, 3, 4, merunduk. 1, 2, 3, 4. Hup. 1, 2, 3, 4. Oh, go. Gimana? Melga memang memiliki ilmu bela diri dan pernah hidup di jalanan. Maka wajar jika dirinya mengajarkan Dinar Apriyadi alias Iding, Aib Taufik alias Jack, dan Donna Wisnuwardana sebagai Otang berlatih bela diri. Bahkan mereka juga kerap melakukan choreo fighting untuk adegan dalam sinetron untuk hasil yang maksimal. Apalagi Iding, Jack, dan Otang tak memiliki latar belakang bela diri. Jadi kayak Charles Chaplin. Dulu makanya. Nih lihat, masih gini. Nanti saya contohin dulu. Warnanya, okay. Jadi ada 2. Nah dari sini lurus baru lingkar. 1. Oke, sedang. Bisa ayo. Jadi seorang pelatih itu harus bisa menyesuaikan. Bila mana anggotanya mampu menendang di bawah, jadi kita harus merendah. Ayo. Waktu PP9 tuh kita, saya, Jack, sama Iding kita berlatih bertiga buat bikin koreo dan latihan. Karena kita basicnya bukan fighting ya, bukan boxing juga. Kita dilatih hampir sebulan, dilatih pukulan, tendangan, dan alhamdulillah pas ada koreo kita nggak kaku karena berkat mereka ini. Salam olahraga memang menjadi magnet tersendiri dalam sinetron Preman Pensiun. Saking totalitasnya, Dinar Apriyadi mengalami insiden saat adegan salam olahraga dan harus kehilangan giginya di saat episode akhir Preman Pensiun 9. Koreo salam olahraga menjadi penting agar terlihat real di layar kaca. Ada koreo gigi ini jadi ompong. Nah iya, jadi ini kesalahan teknis nih, ada teman-teman pas di saat adegan PP9 ini episode terakhir ya, Iding melawan Arogan.
Jadi Iding salah jatuh. Terjun bebas dan kehilangan teman-temannya. Ada 2 ya, giginya hilang. Oh, ada 4, iya. Iya. Sementara Bubun mengajarkan Iding, Jack, dan Otang berlatih bela diri, ada keluarga baru di preman pensiun 10 ini. Adalah Neyrisa yang berperan sebagai Nena. Wanita yang karib disapa Nei itu tak menyangka jika dirinya bisa terlibat dalam sinetron preman pensiun 10. Apalagi ia kelahiran Jakarta yang tak mengerti dengan bahasa Sunda. Agar bisa berbahasa Sunda dan mengerti hingga praktek, Nei kursus singkat dengan tokoh preman baru, Ega Robot. Robot, aku tuh mau jajan di sekitar sini, tapi aku nggak tahu bahasa Sundanya tuh kayak ini berapa gitu. Aku cuma taunya naon, eta gitu. Kalau misalkan nanya ini harganya berapa gitu. Kak ibu-ibu atau ke bapak-bapak? Ibu, Punten, pangaosna sabaraha? ibu, punten, iya. Pangaosna sabaraha? Itu harganya berapa? Oh, harga tuh pangaosna. Pangaos. Oh, kalau nawar biasanya tuh, gimana tuh? Kalau misalnya kata si ibu itu 8.000, Nena maunya 5.000. Atuh tong sakit tuh atuh 5.000-nya gitu. Oh, atuh tong harus gitu ya? Karena atuh tong sakit tuh. ada ininya, ada ekspresi. Iya, Atuh bu, ulah sakit tuh atuh 5.000-nya. 5.000-nya. Nah, gitu. Ingetin lo ya. Setelah kursus singkat, Nei pun langsung praktek jajan receh yang viral di pinggir jalan Bandung dengan menggunakan bahasa Sunda. Akankah Nei mampu mempraktekkan apa yang sudah diajarkan lawan mainnya? Ingetin aku dong, tadi apa ya bahasa Sundanya ya? Cimel isi mozarnya sabaraha? 10.000 teh. 10.000. Aku mau 1 tuh bahasa Sundanya apa ya? Bahasa Sunda aku mau 1. Bade hiji mozzarella. Bade hiji mozzarella. Gasa teh. Bumbuna bade naon wae? Asin pedas. Pedasnya saitik. Satik. Guys, aku mau coba tawar. Kirangan hargana 5.000. Biasa tuh teh kan satu porsinya ke 10.000. Biasa teh. Biasa. Ya udah. Nah, nih kayak gini nih. Ini Kang, ada level-levelnya. Dari mulai nggak pedas sampai level ekstra. Oh, ini level berapa tadi? Level setengah. Ini setengah nih guys. Kita tiup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di situ, keseruan lain juga terlihat saat para pemain, kru dan sutradara preman pensiun 10 nobar perdana. Mereka tampak antusias melihat tayangan perdana sinetron yang mereka bintangi. Tentu saja yang paling ikonik adalah gaya promosi Yayat saat menawarkan dagangannya yang membuat seisi ruangan riuh dan mengikuti. Selain nobar, acara itu juga disisipi dengan potong tumpeng. Menandakan preman pensiun 10 telah mengudara. Yang tentunya episode 1 membawa kejutan-kejutan dan ceritanya akan membuat penasaran dari para karakter yang ada di Preman Pensiun 10. Nah, season 1 kita mulai meledak di season 2. Waktu itu ya meledaknya nggak ketulungan lah. Ya, dan akhirnya berjalan terus sampai sekarang alhamdulillah. Kalau bicara 10 tahun saya juga nggak tahu, nggak nyangka ya sampai 10 tahun. 10 tahun preman pensiun mengudara, selama itu pula sinetron ini masih terus dinanti halayak luas. Fajar Kunto pemeran Ujang dan Denny Firdaus alias Murad menjadi 2 pemain yang tak pernah absen dari preman pensiun 1 hingga 10. Seru banget ya, alhamdulillah. Seru, senang, sedih, ya campur aduk lah ya. Kita dalam keadaan hujan tapi kita tetap gembira bang. Buat sekal PP10-nya. Sharing main kayak gimana atau ya saling bertukar pikiran lah ya. Mungkin kita dari zaman juga berbeda. Zaman kami dulu mungkin sama Ujang begitu. Sekarang mungkin lebih canggih ya. Kita jalani dulu alurnya kan. Kita ikutin lah
Mudah-mudahan tetap lebih baik Jang ya. Amin. Gitu. Kita belum syuting sampai beres, tapi lebih ke apa yang saya menceritakan yang di bawahnya sih ya. Tapi kita memantau aja lah ya. Ada kata-kata waktu di mana? Di terminal. Yang tua mah mantau-mantau aja. Tapi belum tahu ya ceritanya kesananya gimana. Ya.